Kambingnya sangat sehat, gemuk-gemuk, dan juga produktif. Oke, jadi bersama Fitri sekarang sudah ada Pak Tri Yudi Sasongko, yaitu Staff Research and Development GDM Organik, yang akan juga memberi informasi kepada dulur peternak kambing dimanapun berada, informasi-informasi penting tentang yang pertama manajemen kandang kambing yang perlu diperhatikan ya Pak Tri ya. Bagaimana menurut Pak Tri? Nah, dulur sekalian ya, bisa diperhatikan contoh kandang ini ya. Kandang ini adalah jenis individual, di mana kebersihannya sangat terjaga sekali. Betul. Inilah salah satu keuntungan daripada pemberian pakan fermentasi. Betul. Kalau hijauan tidak habis, biasanya akan timbul busuk. Nah, sedangkan yang kalau pakan fermentasi ini bisa dipastikan tidak ada pembusukan lagi di sini. Kemudian lantainya ini dibuat semacam ada sekat-sekatnya ya, lubang-lubang, sehingga kotoran maupun urin daripada kambing ini jatuh. Dan juga keuntungan lain dalam manajemen kandang, apabila sekalian untuk pemberian pakan fermentasi ya, kandangnya boleh dikatakan sangat sehat, bersih, sehingga penyakit-penyakit pun tidak akan menghampiri. Oke, kemudian Pak Tri tadi sudah menyebut kata penyakit. Nah, ini penyakit-penyakit apa saja yang perlu diwaspadai oleh peternak kambing, Pak Tri? Oke, penyakit yang erat kaitannya dengan manajemen kandang ya, tentunya adalah yang pertama adalah kudis. Di mana ada luka-luka yang di tubuh maupun mulut terutama ya. Ini kalau terjadi ini, apalagi di sekitar mulut, ini nafsu makannya juga akan berkurang, hingga nanti kualitas daripada kambingnya tentunya akan menurun. Artinya tidak akan mudah gemuk ya, karena nafsu makannya turun. Kemudian yang kedua adalah mencret ya. Mencret. Ini erat kaitannya dengan kebersihan kandang. Dengan kondisi kandang yang seperti ini, sangat bersih, higienis ya. Ini seperti saya katakan tadi, penyakit termasuk mencret tadi bisa diatasi ya. Ya. Oke. Kemudian untuk tips ya untuk pemberian probiotik ya Pak Tri ya. Karena tadi sempat diceritakan oleh Pak Sukadi juga ada manfaat sekali menggunakan probiotik GDM ya. Nah, menurut Pak Tri ini tipsnya bisa dipakai oleh dulur peternak yang lainnya nggak? Sangat bisa. Karena GDM ini mudah sekali aplikasinya. Ya, seperti Pak Sukadi bisa diaplikasikan melalui pakan. Betul. Ya, atau juga melalui air minumnya. Kalau itu menggunakan semacam ini ya, tanpa angon semacam ini, otomatis air minumnya kan disediakan. Bisa lewat itu. Betul. Komposisi pakan fermentasi yang digunakan Pak Sukadi ada di video episode sebelumnya. Link episode sebelumnya ada di deskripsi video ini. Baik, dulur sekalian ya, kalau kandang tanpa angon semacam ini, tentunya air minumnya disediakan, bisa lewat tabung-tabung bambu semacam ini. Ya. Ini aplikasi GDM juga sangat mudah, bisa melalui campuran air minumnya di sini, bisa juga. Tinggal dituang saja ya Pak Tri ya. Tetapi juga seperti yang dilakukan Pak Sukadi tadi, kalau memang perlu mineral yang perlu ditambahkan, bisa melalui air minumnya ini. Nah juga dulur sekalian bisa lihat ya, di belakang saya ini ada 3 jenis kambing yang dipelihara. Apa saja itu Pak Tri? Ada kambing gibas, ya, ada kambing Jawa, nih, dan yang di ujung sana ada etawa. Etawa, jadi 3 jenis kambing. 3 jenis ini menggunakan pakan yang sama, pakan fermentasi dengan GDM. Hasilnya bisa dilihat dulur sekalian, kambingnya sangat sehat, gemuk-gemuk, dan juga produktif. Jadi itu tadi video tentang peluang usaha berternak kambing dan juga rahasia untuk menjadi peternak kambing sukses sehingga bisa panen besar dengan produk-produk GDM organik. Karena sudah terbukti dengan produk-produk GDM organik siapapun bisa panen. Fitri pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama GDM organik, siapapun bisa panen. Salam Go Organik Indonesia.